Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video series tentang cloud computing kali ini, kita akan membahas tentang SSL atau Secure Socket Layer. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah tidak asing lagi ya dengan SSL itu seperti apa. Nah, kemudian ada juga satu istilah yang namanya TLS. Kira-kira sama nggak SSL itu dengan TLS? Yuk kita bahas. Sekarang, kita akan kenalan dulu dengan SSL. Apakah SSL? SSL itu merupakan singkatan dari Secure Socket Layer. Nah, di mana Secure Socket Layer ini merupakan protokol keamanan internet yang berbasis enkripsi. Jadi yang namanya protokol keamanan atau secure protokol itu adalah protokol yang memang mengutamakan security. Terus faktor keamanannya apa nih di SSL itu? Nah, di SSL itu ada salah satu fitur yang namanya enkripsi. Jadi, ketika data dikirimkan menggunakan protokol SSL, data itu akan di-encrypt oleh protokol SSL ini. Sehingga data kita akan tetap aman walaupun diambil oleh orang lain. Karena orang lain nggak akan bisa baca kok hasil dari enkripsinya. Nah, protokol SSL ini pertama kali dikembangkan oleh Netscape pada tahun 1995. Ya, awalnya SSL ini digunakan atau dibuat untuk mengamankan protokol HTTP. Seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, protokol HTTP itu kan sangat tidak aman sekali. Karena data yang dikirim melalui protokol HTTP itu adalah plain text atau clear text. Artinya apa? Artinya, data kita itu bisa dilihat oleh orang lain kalau ada yang bisa mengambil atau mengintersepsi data yang sedang dikirim. Maka, dikembangkanlah sebuah protokol keamanan khusus untuk HTTP ini, namanya SSL. Terus, tujuannya apa sih dikembangkannya SSL ini? Ada 3 sebenarnya yang menjadi tujuan utama. Yang pertama, untuk menangani masalah privacy. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa jaringan internet itu merupakan jaringan publik, di mana data yang keluar masuk melalui jaringan internet publik ini sangat riskan sekali kalau misalkan tidak diamankan. Apalagi kalau teman-teman mengirimkan data-data yang bersifat rahasia. Nah, makanya dengan adanya SSL ini, privasi kita ketika berinteraksi di dalam internet, mengirim data, dan seterusnya itu bisa dijaga. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan masalah autentikasi. Ingat sekali lagi, internet ini adalah jaringan publik, semua orang bisa akses. Kalau misalkan tidak ada proses autentikasi ketika kita mengakses sebuah website misalkan, maka kita tidak tahu siapa yang mengakses data ini atau siapa yang mengakses server ini. Kalau dari sisi servernya, server juga harus tahu, benar nggak nih si A yang mengakses server saya dan seterusnya. Jangan sampai dia mengaku si A, tetapi yang beneran mengakses adalah si B. Masalah-masalah ini yang banyak terjadi di security. Jadi dengan adanya SSL, bisa meningkatkan dari sisi autentikasinya. Kemudian yang ketiga adalah masalah integritas. Bicara integritas, itu pasti hubungannya dengan data. Artinya apa? Artinya ketika kita mengirim data dari satu titik ke titik yang lain, si penerima itu harus bisa memastikan bahwa data yang dikirim itu data yang benar. Dan datanya tidak mengalami modifikasi di tengah jalan. Karena banyak kok teknik-teknik yang bisa memodifikasi data itu, kemudian dikirim lagi ke si penerima. Dengan adanya SSL ini, data yang kita kirim itu akan dijamin integritas atau keaslian datanya. Terus kira-kira apa bedanya HTTP dengan HTTPS? Hubungannya dengan SSL apa? Nah, ini harus teman-teman pahami juga, bahwa protokol HTTP itu adalah protokol yang pertama kali digunakan untuk mengakses ke jaringan www, supaya bisa merequest halaman-halaman website. Cuman masalahnya, seperti yang sudah saya singgung di awal, data yang mengalir di dalam HTTP ini sifatnya clear text. Makanya HTTP itu sering kita sebut dengan insecure connection. Kalau HTTPS itu apa? Nah, HTTPS ini merupakan gabungan antara HTTP dengan SSL. Jadi di fusion istilahnya. Jadilah HTTPS. Nah, S yang di belakang ini artinya secure. Jadi,
Semua data yang melalui HTTPS ini sudah menggunakan protokol SSL dan sering kita sebut dengan koneksi encrypted atau koneksi yang sudah dienkripsi. Jadi kalau teman-teman punya website, nah mulailah dari sekarang upgrade atau pindah ke HTTPS. Gampang kok caranya. Setelah teman-teman memahami perbedaan antara HTTP dengan HTTPS, nah sekarang kita akan lihat nih, cara kerja dari SSL itu seperti apa. Tahap pertama yang dilakukan oleh klien itu adalah melakukan three-way handshake dengan menggunakan koneksi TCP. Nah, teman-teman kalau belajar jaringan sudah paham ya tentang three-way handshake ini. Jadi di klien mengirimkan SYN, kemudian masuk ke server, mengirimkan SYN ACK, kemudian sampai ke klien mengirimkan ACK. Selesai. Kalau pakai SSL, ada lanjutannya lagi. Jadi setelah proses three-way handshake selesai, klien ini akan memberikan pesan hello dulu ke server untuk nanya sertifikat security-nya. Nah, nanti di situ terjadi pertukaran kunci. Kalau sudah bertukar kuncinya, barulah nanti proses enkripsinya dimulai. Jadi kalau teman-teman mengirimkan data, setelah itu datanya akan dienkripsi dengan menggunakan algoritma-algoritma enkripsi yang ada di sertifikat tersebut. Loh, Pak, jadi lebih lama dong prosesnya? Iya, betul. Jadi kalau kita bandingkan dengan HTTP dengan HTTPS, proses inisiasinya itu akan lebih lama dengan menggunakan SSL. Tapi Pak, itu tulisannya ada TLS. TLS itu apa lagi sih? Nah, ini juga teman-teman harus paham. Kadang-kadang banyak orang yang nyangkanya TLS itu adalah saingan dari SSL. Nah, sekarang saya jelaskan perbedaan antara SSL dengan TLS. TLS merupakan singkatan dari Transport Layer Security. Nah, dulu pertama kali dikembangkan Netscape ini adalah SSL kan? Cuman pengembangan SSL itu nggak lama. Terus diambil alih oleh IETF. Itu kalau nggak salah di 99 kalau saya, tahun 99. Nah, ketika diambil alih oleh IETF, barulah diganti namanya menjadi TLS. Jadi sebenarnya SSL dengan TLS itu sama-sama aja. Cuman nama awalnya pada saat dikembangkan oleh Netscape itu namanya SSL, kemudian setelah diambil alih oleh IETF, dikembangkan lagi menjadi yang namanya TLS atau Transport Layer Security. Secara kerjanya sama kok, tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi ya karena orang-orang semua sudah kenal SSL dari awal, jadi disebutnya adalah SSL. Jadi teman-teman nggak perlu berdebat lagi yang mana yang benar nih, SSL atau TLS, itu mah sama-sama aja. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menginstal atau menggunakan SSL sertifikat. Jadi ketika kita ingin menggunakan SSL atau TLS ini, ada sertifikat digital yang harus digunakan atau dimiliki. Untuk kasusnya, kita akan gunakan web server yang sudah kita buat di Neo Virtual Compute dari Bisnet GeoCloud. Setelah teman-teman berhasil membuat web server, kemudian juga sudah menggunakan domain terhadap website yang kita buat, sekarang perhatikan, di sebelah kiri atas ini ada tulisan not secure atau tanda segitiga, tanda seru. Nah, ini mengartikan bahwa website ini masih berjalan di HTTP. Jadi belum menggunakan SSL atau TLS. Untuk menerapkan SSL ini, kita menggunakan dua tools. Yang pertama adalah certbot-nya, kemudian yang kedua adalah sertifikatnya kita gunakan yang gratis saja ya, dari Let's Encrypt. Sekarang kita remote dulu ke server NVC-nya. Pertama, kita install dulu certbot-nya dengan perintah sudo apt-get update. Kemudian perintah yang kedua, gunakan sudo apt-get install software properties common. Oke, kalau sudah, perintah yang ketiga, kita gunakan sudo add apt repository, kemudian ppa:2 certbot/certbot. Oke, press enter. Oke, repository dari certbotnya sudah, kemudian kita gunakan perintah keempat adalah sudo apt-get, kemudian kita update lagi, supaya repository yang tadi baru kita masukkan di-update ulang. Terus perintah terakhir adalah sudo apt-get install. Nah, di sini kita akan menginstal certbot-nya menggunakan Python certbot, kemudian Apache.
Oke, sudah selesai untuk instalasi certbot-nya. Kemudian kita akan menggunakan sertifikat SSL yang gratis, yaitu dari Let's Encrypt. Nah, perintah yang kita gunakan adalah sudo certbot, kemudian strip, ya, 2 kali strip, apache -d, terus website yang ingin kita gunakan sertifikatnya apa. Nah, kita tulis tadi dodiferdiansyah.my.id. Kemudian enter. Nah, di sini ada 2 pilihan, apakah nanti ingin di redirect atau tidak di redirect. Jadi kalau teman-teman ketikkan HTTP, otomatis akan di redirect ke HTTPS. Nah, harusnya itu yang lebih aman ya. Jadi kita pilih nomor 2 saja. Kemudian selesai. Nah, sekarang kita akan coba langsung akses website Dodi Ferdiansyah ini. Oke, kondisi tadi masih not secure, kemudian kita coba refresh apakah sudah berhasil atau belum. Nah, tandanya berubah menjadi tanda gembok yang terkunci. Artinya, website dodiferdiansyah.my.id ini sudah menggunakan SSL. Nah, gimana nih teman-teman? Gampang kan ternyata membuat website kita lebih aman. Salah satunya adalah kita bisa menerapkan SSL sertifikat ini. Next, kira-kira video apa lagi ya yang akan kita bahas atau kita ulik bersama NVC GeoCloud? Kalau ada request atau saran, tolong tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video series berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.